Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah CDC Online Service hari ini. Sungguh merupakan suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa kalau kita masih dapat melewati minggu ini. Mari kita naikkan ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan dengan segenap hati dan jiwa, dan menerima setiap pernyataan firman dengan sepenuh iman, serta menangkap visi Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu jangan lupa untuk menyiapkan catatan. Mari kita berdoa mengawali ibadah ini. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Tapi kami percaya Engkau akan hadir menjamah setiap kami. Biar kami menangkap visi yang akan Kau berikan pada setiap kami. Kami awali ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom CDC, Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Allah dalam cakrawalanya yang kuat. Satu kesempatan yang luar biasa, kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya untuk memuji Tuhan yang luar biasa. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Ya Yesus, sungguh Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kekekalan-Mu Tuhan, itulah bagian kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada dalam bagian kerajaan Allah. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus berkomitmen bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk lebih lagi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu hari lepas hari. Tiada berkesudahan buat setiap kami. Amin Bapak Ibu. Haleluya Yesus, sungguh Kau besar Tuhan di hidup kami. Oh
Saya percaya kita semua merasakan kehadiran Tuhan saat ini sekalipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk kebutuhan jemaat. Bapa di surga, kami bersatu hati. Kami mendukung doa dengan sepakat untuk kebutuhan jemaat, yaitu untuk jemaat yang saat ini sedang terpapar COVID maupun di dalam masa pemulihan. Kami berdoa, biar bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua anak mengalami rekonsiliasi, dan ada Tuhan Yesus selalu di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Biar Tuhan Yesus tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Juga jemaat diberi hikmat, diberi ide, kreativitas, mengalami pemulihan keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga dukung doa untuk setiap jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan, supaya Tuhan Yesus campur tangan mulai dari saat ini sampai selesai acara dengan indah lancar pada waktunya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap jemaat yang telah sembuh dari COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, kami juga disembuhkan dari setiap penyakit oleh kuasa-Mu saja. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap jemaat yang masih dapat menjalankan pekerjaannya, masih tetap bisa bekerja walaupun di masa pandemi ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan jemaat. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama kita sepakat, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita angkat tangan, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya, agar selalu mendapat hikmat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi, dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua agar semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, biar diberikan kesatuan hati di dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan, perlindungan kepada setiap pribadi kita. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, semua dalam kasih anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah online. Kita bersyukur walaupun mungkin terbatas oleh keadaan, situasi, tempat, tetapi kita percaya semuanya tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, firman Tuhan untuk kita dengar. Mari hari ini kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan, tapi mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami, keluarga, teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semua. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar lewat firman-Mu kami belajar tentang arti bersyukur, menikmati semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kenapa kita harus tetap percaya pada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang sulit yang kita alami. Hari-hari ini saya percaya semua orang sedang dalam keadaan kesulitan. Buat orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ataupun yang sudah percaya pada Tuhan Yesus sekalipun, tetap masalah itu ada. Persoalan ini begitu besar sekali, dan bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan itu menyangkut semuanya hal. Baik itu dari segi kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga dari bidang-bidang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus, bagaimana dia bisa melewati hari-hari sulit dalam kehidupannya dan dia tetap berkata, Tuhan itu baik. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 16. Firman Tuhan, saya bacakan. Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita sempurna berpikir demikian. Jikalau yang lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, hendaklah dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus dalam menulis surat kepada sidang di Filipi, Efesus, ya, surat-surat yang ditulis dalam penjara. Kita bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kita bisa bersyukur ketika Tuhan memberkati kita, memberikan kita keuntungan, Tuhan memberikan kita kesehatan, keluarga dalam keadaan baik. Rasanya sangat mudah sekali kita bisa bersyukur. Tapi masalahnya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, apakah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik? Rasul Paulus ketika dia di penjara, dia bisa bersyukur di dalam Tuhan. Dan dia mengerti sekali bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehidupannya untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk memuliakan Tuhan. Penjara mungkin hanya sebatas tempat atau sebatas situasi, sebatas ruangan di mana semua orang merasa bahwa kalau ada di penjara itu terkukung dan tidak ada ruangan gerak yang lebih besar lagi. Tapi Rasul Paulus bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengharapannya di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kita bisa melewati begitu banyak hal. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin enak, yang tidak enak kita bisa lihat dalam perjalanan kita. Nah, dalam kehidupan kita harus belajar bersyukur. Tidak ada yang
yang bebas atau lepas dari yang namanya masalah selama masih hidup. Kita tahu orang percaya atau tidak percaya, semua pasti punya masalah. Dan masalah itu bisa datang kapan saja. Masalah selalu bisa datang pada waktu di mana kita mungkin sedang bersuka cita. Ketika kita sedang bergembira, itu bisa saja terjadi. Apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita? Yaitu supaya kita semua belajar bersandar pada Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan melihat setiap peristiwa di dalam hidup kita itu baik. Apa artinya? Dia ingin supaya kita diajar kepada kita untuk beriman, bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari cerita tentang hal, kalau Bapak Ibu nanti baca dari surat Efesus dan surat Filipi, nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Rasul Paulus tetap bisa memiliki sukacita di dalam Tuhan walaupun tubuhnya terpenjara. Nah, apa yang kita bisa lakukan lewat pelajaran Rasul Paulus? Yang pertama, kita lihat Rasul Paulus selalu bisa bersyukur. Kondisi apapun yang dialami di dalam kondisi yang terhalang sekalipun, itu tidak bisa membatasi sukacitanya Rasul Paulus, membatasi kebaikan Tuhan yang dia rasakan, membatasi pujian kepada Tuhan, membatasi kasih dia kepada Tuhan. Tidak ada, karena saya bisa belajar bahwa rasa syukur itu tidak bergantung dari apa yang ada di luar kita. Rasa bersyukur tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang ada di luar kita. Rasa bersyukur adalah ketika kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Rasa bersyukur itu ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Kita bisa bersyukur dalam segala hal kalau kita melihat dan menikmati semua kerinduan itu di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku, Rasul Paulus selalu bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Ada satu cerita, saudaraku, dan saya memiliki pengalaman. Ada seorang ibu jemaat di salah satu gereja menelpon saya dan bercerita tentang kesedihannya. Ibu ini baru saja ditinggal oleh anaknya yang berusia 25 tahun karena penyakit COVID. Ibu ini merasa susah, merasa gelisah, merasa sedih sekali karena ini anak satu-satunya laki-laki. Dan dia berkata kepada saya, "Kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Padahal saya dan suami rajin melayani, rajin berdoa, ikut kegiatan gereja, bahkan ikut misi gereja, membangun banyak gereja-gereja. Dan anaknya juga seorang pelayan Tuhan yang baik." Ibu ini merasa sedih dan merasa sepertinya dia tidak mendapat keadilan dari Tuhan. Dia berpikir seperti umumnya manusia berpikir bahwa kalau dia baik, Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya merenung sebentar, saya berdoa, Tuhan, apa jawaban yang harusnya saya bisa berikan kepada ibu ini untuk dia bisa menerima semuanya dengan bersyukur. Terus saya bilang kepada ibu ini, yang pertama Bu, ada 3 hal. Yang pertama adalah semua karena kedaulatan Allah. Apapun yang terjadi, seperti ibu percaya kepada Tuhan dengan kuasanya, apapun yang terjadi di dunia adalah karena kedaulatan Allah. Yang kedua, tidak ada satupun yang dapat membuat kita mati kecuali waktu Tuhan. Tidak karena sakit, tidak karena kecelakaan, tidak karena apapun, kecuali karena waktu Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh saya bertanya kepada ibu, seandainya ibu memiliki 2 rumah yang luar biasa, ibu diberkati. Tiba-tiba ada seorang teman ibu, seorang jemaat di tempat ibu beribadah, tidak memiliki rumah, dan keluarganya memohon kepada ibu untuk boleh tinggal di salah satu rumah ibu yang kosong. Ibu dengan rela memberikan rumah itu untuk ditinggali, bahkan ibu juga mencukupi semua kebutuhan daripada orang yang meminjam rumah ibu, dengan catatan kalau suatu waktu akan diambil, akan dipakai, maka orang itu harus rela. Nah, saudaraku, ibu ini kemudian saya tanya lagi, selama sekian tahun
orang itu ibu penuhi hidupnya dengan berkat yang datang daripada ibu, dan rumahnya juga tidak diambil sewa, air, listrik ibu yang bayar semuanya. Suatu saat ibu ingin memakai rumah ini kembali, dan ibu meminta pada orang ini untuk pindah atau cari tempat lain karena rumahnya mau dipakai. Saya mau tanya, kalau ibu itu marah, kalau orang itu yang ibu berikan kesempatan untuk tinggal di rumah ibu itu marah, kesal, dan bahkan memaki-maki ibu, apakah ibu tidak merasa sedih? Iya Pak, saya merasa sedih sekali. Berarti orang itu tidak tahu berterima kasih. Terus saya katakan, Bu, ibu telah dipinjami anak selama 25 tahun. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tuhan memberkati anak ibu, Tuhan memakai hidupnya untuk jadi berkat. Sekarang yang memilikinya meminta kembali. Kenapa ibu mesti kesal? Bukankah ibu harus bersyukur? Puji Tuhan, ibu ini sadar dan kembali bersukacita di dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah hidup kita juga seperti itu? Kadang kita tidak bisa bersyukur untuk hal-hal yang di luar kemauan kita, di luar hal-hal yang menyukakan kita. Mari saat ini kita bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Yang kedua, Rasul Paulus menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah untuk kebaikan kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam hidup kita, sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, menyesakkan hati kita, kita mungkin berpikir ini hukuman Tuhan. Kita mungkin berpikir ini kesalahan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak selama-lamanya seperti itu. Itu bukan juga berarti bahwa orang yang baik tidak mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Orang-orang yang saleh, orang yang rajin melayani, orang yang beribadah dengan rajin, orang yang bertuhan dengan benar itu tidak mendapatkan masalah. Kalau kita melihat Alkitab, kita bisa melihat lagi bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mendapat pujian dari Tuhan pun mengalami yang namanya pencobaan. Ayub, Yusuf, Henokh, Abraham, Nuh, itu semua mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca Ayub itu luar biasa, dikatakan inilah orang yang saleh. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara. Kita mungkin tidak bisa seperti Ayub. Mungkin kalaupun kita ibadah kita masih mungkin, kalau bahasa Indonesianya mungkin kita agak bolong-bolongnya banyak. Berdoa pun kalau kita lagi mau aja, baca Alkitab pun kalau kita lagi sempat aja. Tapi Ayub adalah seorang yang saleh dan dia mengalami cobaan, dan itu luar biasa sekali. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk melatih iman kita, melatih otot iman kita supaya makin hari makin kuat, makin mencapai kedewasaan, makin mencapai kemenangan lewat masalah, lewat persoalan apapun. Kita percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Bersyukurlah kalau kita mengalami hal ini. Kenapa, saudaraku? Karena dia melihat kita mampu melewati masalah ini, dan dia melihat bahwa kita akan naik kelas, diberi kesempatan oleh Tuhan karena kasih dan anugerahnya. Jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah takut dengan persoalan apapun, karena itulah hal-hal yang kita akan bisa lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan merancangkan hal baik dalam hidup kita, dan tidak ada maksud jahat daripada Tuhan. Dia selalu berkata, selalu ada maksud baik dalam setiap keadaan dan peristiwa, dan Allah mengubahnya menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita belajar, ya, belajar untuk menikmati kemurahan Tuhan, bukan cuma pada waktu diberkati, tapi pada waktu kita mengalami sesuatu yang menyesalkan. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah Rasul Paulus menyadari bahwa hidup adalah suatu kesempatan. Dalam segala hal peristiwa yang dialami dalam hidup ini, ada sesuatu yang luar biasa.
sesuatu yang indah. Saya bacakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa ketika kita menjadi percaya, seluruh kehidupan kita ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita harusnya bisa berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, jadilah apa yang kau pandang baik. Karena kita tahu kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Karena sekarang kita adalah milik Tuhan yang kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus di kayu salib. Sekarang kita adalah milik kepunyaannya. Jadi terserah kepada Tuhan apa yang Dia mau lakukan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap peristiwa selalu ada kesempatan untuk kita bisa berbuat baik, mewartakan firman Tuhan. Dalam soal apapun, Rasul Paulus terpenjara sekalipun dia bisa mengirimkan surat untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di penjara pun ketika dia memuji Tuhan, bersuka cita, ada begitu banyak orang yang percaya, bahkan kepala rumah tahanan pun menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, selalu ada kesempatan untuk membuat sesuatu berubah, sesuatu jauh lebih indah. Kita berubah karena Tuhan mengubah kita, dan saatnya kita mengubah keadaan. Kita belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan memakai hidup kita selama ada di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Lewat masalah, lewat persoalan yang kita hadapi. Istri saya belum lama mengalami yang namanya terpapar COVID. Sesuatu yang luar biasa yang mengejutkan saya adalah istri saya tidak pernah kemana-mana. Selama masa pandemi dia tetap di rumah. Dia tidak pernah keluar kemana-mana kecuali hanya berdoa. Itu pun di rumah, di kamar. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami itu. Saya tidak tahu dari mana itu bisa terjadi. Dan saya merasakan bahwa Tuhan kenapa? Ya, saya bertanya, Tuhan kenapa? Dan Tuhan menjawab dengan luar biasa. Aku akan memakai hidup istrimu untuk menjadi berkat. Dan istri saya diisolasi, di karantina, saudaraku, di Lido. Selama di sana, itu ajaibnya Tuhan. Tuhan ternyata mengutus dia untuk menjadi misionaris ke sana. Tugas dia selama dia di sana adalah mendoakan orang-orang. Bertemu dengan orang-orang, memberi semangat, memberi doa yang luar biasa. Dan anehnya, istri saya pun tidak mengalami sakit apapun, padahal dia memiliki sakit bawaan. Dan luar biasa, semua orang mengkhawatirkan keadaan istri saya. Tapi saya luar biasa dengar firman Tuhan, bahwa hidup adalah anugerah dan kesempatan yang luar biasa. Selama di sana, seharusnya istriku bisa pulang lebih cepat, tapi istri saya bilang, enggak, saya masih banyak tugas untuk bisa melayani mereka. Dan puji Tuhan, hidup adalah kesempatan yang berharga. Apapun yang terjadi, itu pun luar biasa sekali, saudaraku. Mari kita belajar bahwa hidup adalah suatu kesempatan. Yang keempat, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup itu sesuatu yang harus diisi dengan yang baik. Saya menyadari bahwa tidak ada yang selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua sementara. Rasul Paulus menyadari bahwa hidup itu hanya sementara, tidak selama-lamanya. Kejadian apapun hanya sementara. Di penjara pun dia hanya sementara. Sakit yang dialami oleh kita pun sementara. Saya percaya semua yang terjadi di dunia ini akan bersifat sementara. Bapak Ibu, mungkin kita sedang mengalami masa-masa sulit, dari soal pandemi ke masalah ekonomi kepada masalah-masalah yang lain. Jangan takut, percaya saja, itu hanya sementara. Makanya Rasul Paulus merasa beruntung sekali dia ada di penjara. Dia tidak mendengar kabar-kabar dari luar yang menakutkan, kabar-kabar dari luar yang mungkin sedikit kalau kita dengar sekarang, kalau kita baca di berita-berita medsos di mana-mana, itu semua kabar-kabar yang menakutkan. Kita kadang-kadang harus bersyukur ketika kita mengalami masalah. Kenapa? Kita harus belajar memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan rencananya. Rasul Paulus menyadari hal itu. Dia tahu hidup itu hanya sementara dan keadaan pun hanya sementara, dan saya percaya penyakit pun hanya sementara, persoalan hanya sementara.
Kita sedang menantikan yang abadi, yang kekal di surga nanti. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar selalu melihat dari sisi baik. Rasul Paulus mengatakan, mulai sekarang belajarlah memahami Tuhan, belajar memahami kehendak Tuhan, belajar memahami apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita, belajar memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Makanya saya seringkali mengajarkan kepada beberapa orang, kepada banyak orang, kepada teman-teman, jangan genggam terlalu kuat apa yang ada di dunia, karena suatu saat engkau akan lepaskan. Belajarlah bersyukur, menikmati semua kemurahan Tuhan, karena Tuhanlah pemilik segalanya. Yang kelima, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus memahami sekali maksud Tuhan di dalam hidupnya. Lewat masalah, lewat persoalan, Rasul Paulus boleh mengenal siapa Tuhannya. Dalam ayat 10 tadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Saudaraku, kita belajar. Kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, entah sakit, entah hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan atau menyesakkan batin kita, hati kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, saudaraku, seperti Rasul Paulus katakan, aku mengenal Dia. Lewat penderitaan ini aku semakin mengenal Dia, semakin mengenal siapa Tuhan. Itu luar biasa sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang menyesakkan kita? Filipi 4 ayat 8 berkata, firman Tuhan saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Jadi ternyata Tuhan lewat Rasul Paulus di penjara ini, dia mengambil suatu hikmat, mengambil suatu pelajaran yang berharga. Dia tidak memikirkan yang lain lagi. Dia hanya berpikir yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Dia hanya memikirkan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Salah satu kunci, saudaraku, dari orang yang menderita sakit COVID adalah dia harus memikirkan yang baik. Dia harus memikirkan apa yang benar. Dia harus memikirkan apa yang disebut kebajikan. Itu kuncinya. Kenapa? Karena selama ini orang yang COVID itu takut sekali. Takut mati, takut menderita. Wah, karena dia mendengar kabar-kabar dari orang-orang yang mengalami sakit COVID. Dan pada akhirnya orang-orang yang sakit COVID pun mengalami penderitaan tanpa menyesakkan. Seharusnya mereka berpikir baik, berpikir benar, berpikir seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam Filipi 4 ayat 8. Hidup harus menghasilkan buah yang baik. Dalam dunia ini ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Kenapa kita hanya berpikir untuk apa yang tidak bisa kita ubah? Kenapa kita tidak pernah bisa berpikir untuk apa yang bisa kita ubah? Ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan selama kita ada di dunia ini. Jangan memikirkan terlalu jauh hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena hidup itu sementara. Hidup hanyalah kesempatan, hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup itu harus dinikmati. Karena berapa tahun kita ada di dunia ini, tidak ada selama-lamanya, saudaraku. Karena itu apapun yang terjadi, katakan Tuhan itu baik. Karena Tuhan tidak pernah punya maksud jahat untuk kita. Dia sedang melatih kita. Dia sedang menjadikan setiap kita anak-anak Tuhan yang berkemenangan yang kuat. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, intinya adalah dalam hidup yang sementara ini kita harus mempergunakan kesempatan untuk mengenal pribadinya dan belajar selalu bisa bersyukur atas apa yang terjadi, apa yang Dia rancangkan untuk kita, karena Dia sedang melatih dan menguji kekuatan iman kita. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita mungkin sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Entah sakit, entah penderitaan. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Jangan buru-buru menyalahkan situasi. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Mari kita tengok dari sisi Allah, bahwa Allah sedang melakukan perkara yang ajaib buat kita. Mari kita belajar. Ini kesempatan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita belajar, dimanapun nanti pada akhirnya kita ditempatkan oleh Tuhan,
di situ harus ada damai sejahtera Tuhan. Di situ harus terjadi sesuatu yang luar biasa, yang indah. Hidup orang Kristen harus diingat bahwa dia adalah pelita dan garam yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi dunia ini, menerangi jalan orang dalam kegelapan karena dia pelita, dan memberi rasa kepada orang yang dalam keadaan kepahitan. Kita menjadi garam dan menjadi terang dari dunia ini. Lewat masalah, lewat persoalan apapun, katakan Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Mau bersyukur melihat dari sisi baik Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Apapun yang sedang kami alami pada hari-hari ini, kami akan tetap berkata, Tuhan itu baik. Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera-Mu mengalir memenuhi setiap kami dan keluarga kami. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memenuhi seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati kami. Kalau di antara kami yang sakit hari ini, tangan Tuhan yang memberi kelegaan, kelepasan, kesembuhan, bahkan pemulihan yang ajaib. Dan Tuhan, Engkau memakai segala apapun dalam hidup kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Online Service hari ini. Pastinya kita semua diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah kita terima. Kami juga berterima kasih untuk setiap volunteer yang telah melayani pada hari ini. Berikut ini saya akan sampaikan beberapa pengumuman penting. Minggu depan tanggal 15 Agustus 2021, ibadah CDC Online Service akan diadakan via Zoom jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Andi Arifianto. Sabtu tanggal 21 Agustus jam 17.00 atau jam 5 sore akan diadakan monthly event Teen and Youth, yaitu suatu talk show dengan tema Love Warrior dengan pembicara Pastor Budi Setiawan dan istrinya Pastor Hana Setiawan dari Aba Love Kelapa Gading, Jakarta. Mereka akan berbagi pengalaman hidup mereka tentang mengenai pasangan hidup yang terbaik pilihan Tuhan. Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di ibadah via Zoom online jam 10 pagi akan diadakan doa penyerahan anak. Dan untuk para orang tua, akan ada kelas Child Dedication via Zoom online pada hari Minggu tanggal 15 Agustus jam 19.00 atau jam 7 malam. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar persembahan kami berikan dengan penuh kerelaan hati dan penuh sukacita, sehingga Engkau memberikan Tuhan berkat kepada kami yang memberi dengan penuh kerelaan hati. Bapa di surga, kami persembahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu kami mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah CDC Online Service untuk mengikuti Care Cell. Care Cell adalah suatu kelompok yang saling memperdulikan. Bapak Ibu dapat mengikuti Care Cell sesuai dengan usia, waktu, dan kebutuhan Bapak Ibu dengan cara menghubungi ke nomor telepon yang tertera pada layar Bapak Ibu. Kami mau lebih lagi mengenal Bapak dan Ibu.
Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you again next week. God bless you all. Selamat pagi semuanya, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami di masa-masa sulit, di masa pandemi ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa yang setia. Biarlah firman ini berakar dengan kuat, sehingga iman kami terus penuh dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menolong tepat pada waktumu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Erwin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah beliau juga selalu dalam lindungan Tuhan. Kau pakai beliau dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita saat ini untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat dari Allah Bapa yang luar biasa di dalam nama Yesus. Disertai penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami sehari-hari, dalam kegiatan, aktivitas kami. Berkat Allah tercurah dan kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami, melimpahkan dengan keberhasilan, kesehatan, dan semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.